dapat diakses oleh seluruh thread filosof tanpa perlu diteruskan sebagai parameter. Lalu ada fungsi main. Pada fungsi main ini, langkah pertama merupakan inisialisasi semafor, yaitu setiap copstick berindeks i diinisialisasi menggunakan semi-init dengan 3 parameter, yaitu pointer ke semafor yang bersangkutan, nilai 0 yang menandakan bahwa semafor itu hanya dibagi antar thread dalam satu proses dan bukan antar proses yang berbeda, serta nilai awal 1 yang berarti sumpit dalam kondisi tersedia. Semafor room ini diinisialisasi dengan nilai awal n-1 yaitu 4. Nah, setelah diinisialisasi selesai, programnya itu membuat n buah thread menggunakan loop for dari i sama dengan 0 hingga n-1. Untuk setiap iterasinya, dibuat sebuah variabel integer yang menyiapkan nilai i sebagai id filosof. Kemudian, thread create ini dipanggil dengan argumen berupa pointer ke variabel id tersebut. Setiap thread akan menjalankan fungsi philosopher. Setelah semua threadnya itu dibuat, fungsi main memanggil pthread join dalam loop untuk menunggu semua thread selesai sebelum program berakhir dan melakukan pembersihan memori. Lalu, pada bagian yang ketiga di sini ada fungsi philosopher yang merupakan inti dari program. Fungsi philosopher ini merupakan inti dari seluruh program yang fungsinya untuk menerima argumen berupa void pointer yang sesungguhnya adalah pointer ke integer id philosoph. Nah, baris pertama fungsi ini melakukan typecasting untuk mendapatkan nilai id tersebut melalui pernyataan id integer id sama dengan pointer integer null, yang kemudian fungsi masuk ke dalam loop tak terhingga while bernilai 1 yang mencerminkan siklus hidup filosof yang berlangsung terus-menerus sepanjang program berjalan. Nah, loop ini terdiri dari 4 tahap yang sangat penting untuk dipahami satu persatu. Tahap pertama yaitu reminder section atau fase berpikir. Filosof mencetak pesan philosopher X is thinking menggunakan printf, kemudian memanggil sleep dengan indeks 1 untuk mensimulasikan waktu berpikir selama 1 detik. Nah, pada tahap ini, filosof itu sama sekali tidak menggunakan sumber daya bersama apapun. Tidak ada sumpit yang dipegang. Lalu tidak ada semafor yang dikunci. Inilah yang dalam terminologi critical section problem disebut sebagai reminder section. Nah, tahap kedua ini ada entry section atau fase masuk ruang. Nah, ini merupakan tahap di mana filosof mulai bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Filosof pertama kali memanggil same weight and room. Nah, jika nilai roomnya ini masih lebih dari 0, artinya masih ada kapasitas di ruang makan. Maka nilai room berkurang 1 dan filosof diizinkan melanjutkan. Namun jika nilai roomnya sudah 0, artinya sudah ada 4 filosof lain yang sedang berada dalam fase pengembalian sumpit. Maka filosof ini akan diblokir di sini dan menunggu sampai ada filosof lain yang keluar dari ruang makan dan memanggil sempos pada room. Nah, setelah berhasil melewati gerbang room, filosof memanggil fungsi samewait dipanggil dengan parameter alamat dari copstick index id untuk mengambil sumpit kirinya, yaitu sumpit dengan nomor indeks yang sama dengan id filosof tersebut. Kemudian, ia memanggil fungsi samewait dengan parameter alamat dari copstick dengan indeks hasil perhitungan id ditambah 1, kemudian dimodulo dengan n. Untuk pengambilan sumpit kanannya itu yang tadi. Dan penggunaan operasi modulo n sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Untuk filosof dengan id 0, sumpit kanannya adalah copstick dengan indeks hasil dari 0 tambah 1, kemudian dimodulo dengan 5, yang sama dengan copstick indeks 1. Untuk filosof dengan id 4, sumpit kanannya itu copstick dengan indeks hasil dari 4 tambah 1, kemudian dimodulo 5, sama dengan copstick dengan indeks 0. Nah, dengan cara ini, topologi lingkaran meja makan terbentuk dengan benar dalam kode program. Tahap yang ketiga adalah critical section atau fase makannya. Setelah berhasil mendapatkan kedua sumpit, filosofnya ini mencetak pesan philosopher X is eating dan memanggil sleep
dengan indeks 2 untuk mensimulasikan waktu makan selama 2 detik. Nah, pada titik ini, filosof secara eksklusif memegang 2 semafor kopstik sekaligus. Di sini tidak ada filosof bertetangga yang bisa memegang salah satu dari kedua sumpit tersebut selama filosof ini makan. Nah, karena itu, nilai semafor kedua kopstik tersebut sudah bernilai 0. Tahap keempat ada exit section atau fase keluar dari ruang makan. Nah, setelah selesai makan, filosofnya itu melepaskan sumpit kirinya dengan memanggil fungsi sempos dengan parameter alamat dari kopstik index ID yang menaikkan nilai semafor kopstik kiri kembali menjadi 1 dan membangunkan filosof lain yang mungkin sedang menunggu di sumpit tersebut. Kemudian akan melepaskan sumpit kanan dengan fungsi sempos dengan parameter alamat dari kopstik dengan indeks hasil perhitungan ID ditambah 1, kemudian dimodulo dengan N. Nah, yang terakhir akan dipanggil fungsi sempos dengan parameter alamat dari semafor room untuk keluar dari ruang makan yang menaikkan nilai room kembali dan membuka kesempatan bagi filosof lain yang sedang menunggu di gerbang room untuk bisa masuk. Setelah exit section selesai, loop kembali ke awal dan filosof mulai ulang lagi dari siklus awal. Nah, di sini setelah tadi dibahas alur kodenya secara mendetail, kita akan membuktikan kalau solusi ini memenuhi 3 syarat wajib yang dipenuhi oleh setiap solusi masalah sinkronasi, yaitu mutual exclusion, lalu progress, dan bounded waiting. Di sini syarat yang pertama itu ada mutual exclusion. Mutual exclusion ini mensyaratkan kalau dalam satu satuan waktu hanya boleh ada satu thread yang berada di dalam critical section untuk sumber daya tertentu. Nah, dalam hal ini satu sumpit itu hanya boleh dipegang oleh satu filosof. Nah, pembuktiannya itu setiap kopstik berindeks I adalah binary semafor yang diinisialisasi dengan nilai 1. Nah, ketika filosof A itu memanggil fungsi semWeight dipanggil dengan parameter alamat dari kopstik indeks I dan berhasil, maka nilai kopstik indeks I itu akan turun menjadi 0. Nah, selanjutnya apabila filosof B itu bertetangga dengan filosof A, kemudian mencoba memanggil fungsi sameweight dengan parameter alamat dari kopstik indeks I, maka operasinya itu akan langsung diblokir karena nilai semafornya sudah 0 dan tidak bisa turun lagi. Dan filosof B-nya itu baru bisa melanjutkan setelah filosof A menyelesaikan makannya dan memanggil fungsi sempos dengan parameter alamat dari kopstik indeks I pada exit section. Nah, karena sameweight dan sempos bersifat atomik, artinya tidak bisa diinterupsi di tengah-tengah eksekusi. Maka tidak mungkin dua filosof itu mendapat sumpit yang sama secara bersamaan. Dengan begitu, mutual exclusion ini terbukti secara penuh terpenuhi. Nah, syarat yang kedua itu ada progress. Progress ini mensyaratkan kalau tidak ada thread yang sedang berada di critical section dan ada thread yang ingin masuk. Jadi, sistemnya itu tidak akan berhenti total dan keputusan tentang siapa yang masuk tidak boleh ditunda. Untuk pembuktiannya melalui peran semafor room dengan membatasi maksimal N-1 atau 4 filosof yang boleh berada dalam fase pengambilan sumpit secara bersamaan. Nah, programnya ini memastikan kalau circular wait itu merupakan kondisi yang menyebabkan deadlock. Jadi tidak bisa terbentuk. Nah, misalnya dalam skenario terburuk, 4 filosof itu ada di dalam ruang makan, semuanya berhasil mengambil sumpit kiri mereka. Nah, keempat filosof tersebut telah mengambil 4 sumpit dari total 5 sumpit yang ada. Artinya pasti ada 1 sumpit yang masih bebas. Sumpit yang bebas ini merupakan sumpit kanan dari salah satu filosof yang ada di dalam ruang makan. Filosof yang sumpit kanannya bebas tersebut langsung mengambilnya dan masuk ke critical section untuk makan tanpa harus menunggu siapapun. Setelah selesai makan dan melepaskan kedua sumpitnya, filosof lain mendapat kesempatan untuk melanjutkan dan siklusnya ini akan terus berjalan tanpa pernah berhenti sehingga syaratnya terpenuhi.
Lalu ada syarat yang ketiga yaitu bounded waiting yang mensyaratkan kalau setelah sebuah thread-nya itu menyatakan keinginan untuk masuk ke critical section, ada batas maksimum beberapa kali thread lain boleh masuk terlebih dahulu sebelum thread tersebut mendapat giliran. Nah, implementasinya ini tidak menggunakan mekanisme antrian berurutan yang secara normal dan eksplisit menjamin bounded waiting. Nah, nilai semafor ini tidak menyimpan informasi tentang siapa yang menunggu pertama, tapi dalam praktiknya pada sistem Linux, scheduler thread ini menggunakan mekanisme yang relatif adil dalam membangun thread yang sedang menunggu. Karena waktu berpikir dan waktu makannya ini bersifat seragam untuk semua filosof dan karena tidak ada filosof yang mendapatkan prioritas lebih tinggi dari yang lain. Maka dalam kondisi operasi normal, setiap filosof itu akan mendapat gilirannya dalam waktu yang terbatas. Di sini kita dapat menganalisis inputnya. Di sini outputnya itu dimulai dengan semua 5 filosof yang mencetak status thinking yang hampir bersamaan, yaitu ada filosofer 0, 4, 1, 3, dan 2. Semuanya thinking di baris-baris pertama. Di sini semua thread-nya itu dibuat dalam waktu yang sangat berdekatan dan langsung masuk ke fase berpikir sebelum mencoba mengambil sumpit apapun. Urutan yang tidak berurutan itu 0, 4, 1, 3, 2 dan bukan 0. Bukan 0, 1, 2, 3, 4. Di sini sudah terlihat kalau sifatnya itu non-deterministik dari konkurensi, di mana scheduler sistem operasinya itu membentuk thread mana yang berjalan lebih dahulu. Kemudian terlihat pola makan yang bergantian. Di sini terdapat filosofer 4 dan filosofer 1 eating secara bersamaan pada bagian awal output. Nah, kondisinya ini valid dan benar. Filosof 4 ini menggunakan copstick dengan indeks 4 dan copstick dengan indeks 0, sedangkan filosof 1 menggunakan copstick dengan indeks 1 dan copstick dengan indeks 2. Nah, kedua filosof ini tidak berbagi sumpit apapun sehingga mereka memang boleh makan secara bersamaan tanpa melanggar mutual exclusion. Di sini pada output ini tidak pernah terlihat dua filosof yang bertetangga langsung berada dalam status eating pada waktu yang bersamaan. Misalnya, filosofer 1 dan filosofer 0 tidak pernah sama-sama eating tanpa ada thinking di antara kedua filosofer tersebut. Karena mereka berbagi copstick dengan indeks 1. Demikian pula filosofer 3 dan filosofer 4 tidak pernah eating bersamaan karena mereka berbagi copstick dengan indeks 4. Untuk keseluruhan outputnya ini semuanya atau 5 filosof tersebut yaitu filosofer 0, 1, 2, 3, dan 4 masing-masing mendapat giliran eating dalam rentang output yang terlihat. Jadi tidak ada satu filosof pun yang terus-menerus hanya thinking tanpa pernah eating. Yang membuktikan kalau programnya ini tidak mengalami starvation dalam rentang observasi tersebut. Dan programnya ini terus berjalan dan menghasilkan output secara berkelanjutan tanpa pernah berhenti tiba-tiba atau hang. Nah, di sini tidak ada deadlock yang terjadi. Apabila deadlocknya itu terjadi, programnya akan berhenti menghasilkan output sama sekali. Karena semua threadnya ini saling menunggu. Nah, kesimpulannya di sini array copstick ini menjamin mutual exclusion pada setiap sumpit. Nah, semafor room dengan nilai awal n-1 menjadi kunci untuk pencegahan deadlock dengan memutus kondisi circular wait. Nah, bersama-sama keduanya ini menghasilkan solusi yang memenuhi syarat mutual exclusion dan progress, serta bebas dari deadlock dan starvation dalam praktiknya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.